Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi masih tinggal ya separuh lah, rokok masih menyala, dan teman-teman udah mulai ngobrolin soal kemarahan publik terhadap Dewan kita di Senayan. Ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol. Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Lalu tiba-tiba muncul sosok teladan bernama Idam Holid. Pertanyaannya sederhana, siapa Idam Holid? Selamat datang di podcast Ring 1 Tongkrongan. Wajah Idam Holid viral di beranda sosial media di tengah kemarahan publik lagi memuncak pada wakil kita di Senayan. Sederhananya begini pertanyaannya, siapa sih Idam Holid? Oke, kita pelan-pelan aja bahas. Di dalam buku almarhumah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Bapak dan pendiri Nahdlatul Ulama, itu ada satu kutipan yang hemat saya itu menarik lah untuk dibahas di sini. Siapa pula yang dapat menulis dan mengumpulkan dalam waktu sependek ini riwayat dan perjuangan seorang pemimpin, seorang ulama besar, seorang imam, seorang guru yang telah berjuang lebih dari setengah abad. Begitu kira-kira kata Kiai Haji Idam Holid kepada Kiai Haji Saifuddin Zuhri, sosok yang menulis buku ini. Kala itu Kiai Idam Holid meminta Kiai Saifuddin Zuhri untuk menulis sebuah catatan tentang Mbah Wahab Hasbullah, tepat setelah beberapa bulan beliau wafat. Kami maklum kedekatan beliau dengan Mbah Wahab, ya karib, sangat karib. Beliau selalu hadir mendampingi Mbah Wahab, terlebih saat berkegiatan di Partai Nahdlatul Ulama. Kita tahu tahun 1950-an itu NU menjadi sebuah partai. Dan kita tahu juga tentunya bahwa Mbah Wahab Hasbullah ini merupakan sosok alim yang menetaskan Ansarun Nahdlatul Ulama, atau yang sekarang lebih karib dikenal dengan Gerakan Pemuda Ansor. Entah ini kebetulan atau memang sudah ditakdirkan, ternyata Kiai Idam Holid pernah juga loh menjadi ketua umum GP Ansor sekitar tahun 52 sampai 53 lah. Waktu itu beliau menggantikan Kiai Haji Hamid Wijaya. Dan seperti kita tahu belakangan ini di mana rakyat disebutkan dengan panggung joget, pernyataan tolol kepada rakyat, hingga naiknya tunjangan yang melipat kesusahan rakyatnya sendiri, kita merindukan satu sosok yang penuh teladan lah di DPR RI misalnya. Suasana seperti ini kayaknya menjadi memory calling gitulah, atau melakukan komparasi dengan pemimpin-pemimpin DPR tentunya. Pemimpin-pemimpin DPR yang sebelumnya yang lebih nyaman untuk diteladani oleh publik. Sama misalnya kayak ketika ada aparat yang lagi sorot karena perilakunya kurang baik, biasanya netizen publik itu selalu menghadirkan sosok aparat yang lebih humanis, misalnya kayak polisi Hugeng dan banyak lainnya tentunya. Nah, disinilah trust public krisis kepada DPR Kiai Haji Idam Holid seperti oase di tengah kebijakan yang membelakangi kepentingan banyak warga. Dan hal ini seperti berhubungan aja dengan apa yang baru saja misalnya diupload di sosial media GP Ansor tentang membubarkan panggung joget DPR yang jangkauannya lumayan luas ya, bahkan dikutip oleh salah satu media online. Kayaknya ini deh seperti pucuk dicinta ulang pun tiba, ya nggak sih? Ya semacam gayung bersambut lah kira-kira seperti itu. Di satu sisi mungkin adalah benar bahwa Kiai Haji Idam Holid adalah sosok ketua DPR yang fasilitasnya, tunjangannya, perilakunya mungkin lebih sederhana ya, lalu tidak sebanyak tunjangan DPR yang sekarang banyak dibicarakan. Tapi yang pasti beliau selalu dapat pengawalan.
Ini udah jelas, ini wajib. Nggak tahu antara forader atau kemudian mungkin teman-teman Banser lah yang selalu siap mengawal beliau. Satu literasi juga menyebut bahwa beliau bukan keturunan darah biru di antara ketua umum PBNU. Ya kalau kita tahu, maksudnya gini, ketua PBNU itu kan kebanyakan misalnya dari keturunan kiai besar, lahir dari pesantren-pesantren yang besar. Ini biasanya bukan keturunan kiai kalau misalnya dia dikatakan bukan darah biru. Jadi mungkin ya yang disampaikan netizen itu bisa jadi sangat benar. Kesederhanaan terbentuk dalam dirinya. Oke, kita balik lagi ya ke masa-masa beliau menjadi apa kalau bahasanya sekarang itu kalau menggantikan itu PLT. PLT Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Beliau memang singkat sih memimpin GP Ansor yang mungkin hitungan bulan. Tapi beliau melakukan sejumlah terobosan yang menurut kami, yang menurut saya sangat luar biasa di tengah kemelut politik waktu itu yang penuh turbulensi. Lu bayangin lah tahun 1952 itu kayak gimana turbulensi politiknya. Saya kutip di dalam buku Gerakan Pemuda Ansor dari era kolonial hingga pasca reformasi, Kyai Adam Maulid melakukan sejumlah gerakan yang sangat luar biasa, utamanya gerakan ekstensif ya. Salah satunya adalah dengan melibatkan Ansor di dalam konferensi bersama Forum Pemuda Islam Indonesia. Atau disebutnya apa nih singkatnya? Oh, KBFPII, di mana di dalamnya berkumpul organisasi-organisasi Islam semacam HMI, GPII, Hubul Waton, dan PII. Mereka menyiapkan keikutsertaan konferensi pemuda Islam sedunia di Kairo, yang waktu itu akan digelar pada 1953. Saya nggak tahu kalau sekarang ada nggak ya konferensi seperti itu, ada atau kemudian organisasi pemuda yang terlibat dalam satu gabungan seperti itu. Mungkin ya kayak KNPI atau Cipayung atau ada juga sih organisasi kepemudaan lintas iman yang melakukan banyak gerakan untuk menjadi muazzin lah pentingnya perdamaian global. Dan ini kemarin kalau nggak salah dilakukan oleh Ansor dengan teman-teman organisasi kepemudaan lintas iman. Lalu secara politik gimana coba? GP Ansor waktu itu tegas mendukung NU yang kala itu sebagai partai yang sudah aku sebutkan di awal tadi. Bahwa mendukung partai NU menurutnya untuk menjadi bagian dari kabinet Ali Sastro Amijoyo I itu adalah sebuah keharusan. Bagi Ansor kala itu keterlibatan partai NU dalam kabinet merupakan implementasi bahkan dari akar kita, dari nilai kita yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau semasa menjadi ketua DPR 1971, 1977, sahabat-sahabat kan tadi juga sudah nyebut tuh soal kesederhanaan beliau. Tapi kita coba kalau misalnya apa sih kebijakan beliau yang sangat luar biasa. Tapi ini untuk sahabat-sahabat aja, coba komen aja ceritanya apa ya. Beliau juga punya hubungan unik dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ada yang tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.